Hai, selamat datang di Berkonten. Hewan kecil berbulu dan lucu seringkali menjadi incaran penghobi untuk dijadikan hewan peliharaan di dalam rumah. Tak hanya hamster, namun terdapat juga salah satu hewan yang beberapa tahun belakangan ini menjadi peliharaan anak milenial. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu nih ke kamu, sugar glider, sang hewan peliharaan kaum milenial. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya, sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Di Indonesia, hewan imut yang satu ini belum sepopuler hamster. Namun akhir-akhir ini mulai menjadi tren pembicaraan, bahkan sudah ada komunitas pecinta sugar glider yang terbentuk. Hewan peliharaan ini cocok untuk dipelihara oleh semua kalangan, mulai dari anak usia 7 tahun sampai orang dewasa. Umur dari sugar glider juga tergolong lama, yaitu sekitar 10 sampai 15 tahun. Sugar glider, atau yang bernama latin Petaurus breviceps, terkenal sebagai hewan yang sangat unik dan juga lucu. For your information, sugar glider merupakan hewan endemik dari daerah Papua dan juga Australia. Seiring berkembangnya zaman, habitat sugar glider juga menyebar di seluruh bagian utara dan timur daratan Tasmania, Papua Nugini, Kepulauan Bismarck, Kepulauan Halmahera, dan juga Maluku Utara. Habitat hewan ini dapat ditemukan di ketinggian sampai 3000 meter di atas permukaan laut. Dinamakan sugar glider itu karena dari kebiasaannya memakan makanan manis. Sugar glider pada dasarnya memiliki postur tubuh yang kecil. Panjang kepala hingga badan sekitar 120 sampai 350 mm. Bobot badan berkisar 50 sampai 150 gram, panjang ekor 150 sampai 480 mm, dengan kaki belakang sepanjang 60 mm. Hewan ini merupakan binatang kecil yang merupakan jenis hewan marsupial atau mamalia berkantung seperti kanguru dan juga koala. Sama halnya dengan kanguru, fungsi kantung pada sugar glider yaitu untuk menyimpan anaknya. Nama sugar glider sendiri diambil karena mereka senang dengan makanan yang manis-manis dan juga senang sekali meluncur dari ketinggian serta terbang melayang di udara. Sugar glider termasuk ke dalam kingdom Animalia, ordo Diprotodontia, family Patauridae, dan genus Etaurus. Secara fisik, hewan ini mempunyai rambut berwarna abu-abu dan sedikit coklat kemerahan pada bagian dadanya, dengan garis hitam di sepanjang tulang belakangnya, di sekeliling mata, belakang telinga, dan juga ujung kaki serta ekor mereka. Sama seperti kucing, matanya berwarna hitam bulat dan memiliki kemampuan melihat pada saat malam. Jika terkena cahaya, matanya juga akan menjadi bersinar. Perlu diketahui, ekor sugar glider berfungsi sebagai penyeimbang ketika meluncur dari ketinggian. Mereka membangun sarang di cabang-cabang pohon di dalam wilayah mereka. Tak jarang juga hewan ini ditemukan di hutan dan perkebunan kelapa. Jika di dalam hutan, sugar glider cenderung termasuk hewan yang hidup di atas pohon atau biasa disebut arboreal. Di alam liar, sugar glider akan membangun sebuah koloni. Hidupnya berkelompok, terdiri dari 6 sampai 10 ekor dengan betina lebih banyak daripada jantannya dalam setiap kelompok. Masa hidup sugar glider dapat mencapai 10 tahun jika kebutuhan pakannya tercukupi. Sedangkan jika di alam liar, mereka hanya mampu bertahan hidup selama 7 tahun. Dalam memelihara sugar glider sangat diperlukan kesabaran, karena sugar glider ini mempunyai waktu adaptasi yang cukup lama pada lingkungan barunya. Penjinakan dan bonding hingga memiliki ikatan dengan pemilik biasanya terjadi dalam hitungan minggu bahkan hitungan bulan. Seringkali sugar glider akan menggigit ketika dia belum akrab dengan pemiliknya. Untuk menghindari sakitnya gigitan, pilihlah sugar glider joy atau anakan ketimbang sugar glider dewasa. Mereka tinggal di sebuah kandang yang tinggi dengan banyak cabang untuk naik. Tetapi mereka juga ingin keluar dan bermain sesering mungkin. Untuk itu, ada beberapa cara untuk merawat hewan sugar glider ini.
Membeli atau membangun kandang yang cukup besar, berkualitas, dan diletakkan di dalam ketinggian adalah salah satu aturan terpenting dalam memelihara sugar glider. Kandang yang besar dan leluasa akan menambah kemampuan mereka untuk melebarkan kaki dan melayang di udara. Penghobi juga dapat memanfaatkan kandang burung maupun kandang hamster, tapi memerlukan sedikit modifikasi agar sesuai dengan habitat alami dari si sugar glider. Sama seperti hamster, alas kandang sugar glider menggunakan serbuk kayu, kertas, pasir zeloid, tisu, maupun kain yang tidak terpakai. Kebanyakan penghobi akan memilih memberikan kantong atau pouch pada kandang sugar glider untuk tempat tidurnya. Pouch bisa berupa kain bekas yang dibentuk seperti kantong. Letakkan juga cabang pohon yang aman sebagai tempat bermain sugar glider. Cabang pohon akan membantu insting alami sugar glider untuk memanjat dan merangsang pikirannya. Tali-talian menggantung juga boleh ditambahkan di dalam kandang dengan simpul yang menggantung di atas langit-langit kandang. Namun, pastikan bahwa semua permainan yang masuk ke dalam kandang tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi si sugar glider. Sugar glider adalah omnivore. Mereka akan memakan hampir semua jenis buah-buahan, sayuran, dan juga protein. Hindari untuk memberi makan buah jeruk, alpukat, dan jenis bawang-bawangan karena itu dapat mengganggu kesehatannya. Berikan sugar glider makan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Sore hari dipilih sebagai bekal saat hewan ini mulai aktif di malam hari. Beberapa penyakit yang sering dijumpai pada sugar glider adalah aflatoksikosis, sembelit, dan juga dehidrasi. Ketiganya umum ditemukan pada kandang yang kurang bersih dan pola makan yang salah. Oleh karena itulah, penting untuk membersihkan kandang sugar glider secara rutin minimal 2 minggu sekali. Jenis sugar glider umumnya dibedakan melalui jenis warna yang terdapat pada tubuh mereka. Secara sifat dan karakteristik lainnya, kesemua jenis sugar glider ini tergolong jinak dan juga ramah. Fakta juga menyebutkan bahwa di alam liar, sugar glider mencari nektar bunga dan getah cabang muda serta berburu ngengat. Hewan jantan lebih banyak mengkonsumsi pakan daripada betinanya, karena biasanya memang jantan lebih aktif bergerak daripada yang betina. Uniknya lagi, hewan ini makan dalam posisi kepala di bawah, duduk dengan paha, sementara makanan dipegang dengan kaki depan. Sugar glider dapat meluncur 40-45 meter dari batang pohon satu ke batang pohon lainnya saat mencari makan. Mereka melompat dari posisi kepala di bawah dengan badan dibentangkan untuk menahan gaya gravitasi. Sekitar 3 meter dari pendaratan, kaki belakang ditarik ke dalam tubuh layaknya pesawat. Selain itu, mereka juga mampu melakukan aksi aerobatik selama dalam penerbangan. Saat marah, sugar glider akan merajuk dan membuat suara celotehan layaknya anjing kecil dengan suara yang keras. Jika peringatan dengan suara ini tidak dihiraukan, maka bisa saja sugar glider menyerang lawan atau pengusiknya dengan kekuatan penuh. Sugar glider termasuk polyestrus dan berkembang biak sekali sampai 2 kali setahun tergantung pada kondisi iklim dan juga habitatnya. Seekor sugar glider betina mampu melahirkan hingga 2 bayi dalam satu kelahiran dengan masa kehamilan 15-17 hari. Sugar glider junior umumnya akan meninggalkan indukan dan kawanan lamanya untuk membuat koloni baru pada saat memasuki usia 10 bulan. Karena ukurannya yang relatif kecil, kehidupan sugar glider sangat terancam di alam liar. Mereka menjadi santapan empuk bagi predator sekelas burung hantu dan juga kucing. Itulah perkenalan kita kali ini dengan sugar glider. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara sugar glider? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!